saat Yuta asik berkencan dengan Yuri, secara kebetulan ia bertemu Michiru. Michiru menjadi sangat panik dibuatnya karena Yuta langsung mengenali dirinya. Sedangkan Yuri bingung tak mengerti apa yang terjadi. Para pelayan mendatangi Michiru karena khawatir, tapi Michiru langsung melarikan diri. Yuta mengejar Michiru dan yakin kalau itu adalah Michiru. Michiru mencoba mengelak dengan berkata menggunakan bahasa Inggris, tapi Yuta datang karena Michiru melupakan ponselnya. Dengan terpaksa, Michiru mengaku kalau itu adalah dirinya yang membuat Yuta tak menyangka kalau Michiru ada di dekatnya. Michiru mengelak kalau ia perlu sesuatu di dekat sini. Tak lama setelah itu, Yuri datang menyusul. Yuri bertanya siapa gadis ini dan Yuta mengenalkan Michiru, teman masa kecil Yuta. Yuri mendengar itu menjadi senang dan berkenalan dengan Michiru yang membuat Michiru sedikit malu dibuatnya. Yuta bertanya kenapa Michiru kabur tadi, tapi itu membuat Michiru menjadi kesal dan beralasan kalau ia ingin ke kamar mandi dan Yuta meminta maaf karena sudah menahan Michiru. Yuri pun bertanya apakah Michiru ingin makan siang bersama mereka berdua, yang membuat Michiru kaget tak menyangka. Michiru tak yakin dan melihat Yuta, tapi Yuta tak mempermasalahkannya. Michiru pun menerima ajakan itu yang membuat Yuri sedikit senang dibuatnya, karena ada banyak hal yang ingin Yuri katakan ke Michiru, sang teman masa kecil. Begitu juga dengan Michiru, tapi Yuri tak mengerti maksudnya, dan ini menjadi kesempatan Michiru apakah ia bisa membuktikan kecurigaannya selama ini, di mana ia akan mengambil setiap informasi dari Yuri, termasuk soal Yuta adalah Kamimatsu Sensei. Dan pada akhirnya mereka pindah tempat karena akan menjadi canggung di tempat sebelumnya. Yuta pun datang membawakan makanan yang membuat Yuri khawatir kenapa Yuta membawanya sendirian. Yuri dengan sigap menolong Yuta, tapi Yuta merasa ini balasan kepada Yuri karena sudah membelikannya tiket sebelumnya. Melihat itu membuat Michiru merasa sangat gelisah sekali. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Yuta pun memberikan makanan ke Michiru, yaitu sandwich udang alpukat dan cafe aulit tanpa gula, dan berharap ini benar. Michiru kaget karena ini semua menu favoritnya Michiru. Tentu saja Yuta tahu karena ia sudah lama mengenal Michiru, yang membuat Michiru menjadi malu dibuatnya. Yuri menjadi iri melihat hubungan mereka berdua yang tampak seperti seorang pasangan. Mendengar itu membuat Michiru menjadi sangat malu dan menepisnya. Yuta juga berkata kalau ia dan Michiru tak seperti itu, tapi itu membuat Michiru menjadi semakin kesal mendengarnya dan menendang Yuta. Yuta bingung ada apa dengan Michiru hari ini, tapi Michiru menjadi semakin kesal dengan Yuta yang tak peka. Michiru pun melirik ke Yuri dengan rasa sombongnya, tapi setelah itu Michiru menjadi kesal sendiri karena seperti ingin pamer ke Yuri. Yuri tak menyangka kalau teman masa kecil itu nyata dan bertanya sudah berapa lama Yuta dan Michiru saling kenal. Yuta berkata mereka itu sudah tak terpisahkan sejak mereka lahir, di mana mereka lahir di rumah sakit yang sama dan juga tinggal berdekatan. Mendengar itu membuat Yuri menjadi semakin kagum, sudah seperti anime saja. Yuri bertanya ke Michiru karena sudah lama mengenal Yuta, pastinya ada satu dua hal yang Michiru sukai dari Yuta. Yuri sangat penasaran dibuatnya, yang membuat Michiru bingung harus merespon seperti apa. Karena malu, Michiru menjawab kalau ia tak tertarik dan tak peduli dengan Yuta sedikit pun, dan membuat Yuta merasa kesal mendengar jawaban Michiru. Tapi bagi Yuri, Yuta tak terlihat seperti itu karena Yuta terlihat sangat jujur pada dirinya sendiri dan juga sangat baik, dan Yuri sangat menyukai orang semacam itu. Mendengar itu membuat Michiru menjadi kesal dibuatnya, sedangkan Yuta merasa malu karena disanjung seperti itu. Melihat Yuta yang seperti itu membuat Michiru menjadi geram dibuatnya, apalagi Yuta kegirangan karena dipuji oleh gadis secantik itu, pasti akan menjadi sombong nantinya. Yuri sekali lagi benar-benar serius dengan perkataannya, tapi mendengar itu membuat Michiru menjadi sangat marah dan berkata kalau Yuta sangatlah aneh. Yuri itu seiyu populer yang terkenal akan keimutannya, dan pastinya Yuri berkata seperti itu kepada semua anak laki-laki yang ia temui. Yuta merasa perkataan Michiru sangatlah salah, tapi Yuri berteriak dan berkata kalau ia bukan gadis yang semacam itu, dan membuat suasana menjadi tegang. Yuri dengan wajah seriusnya berkata kalau ia bukan orang semacam itu. Kalau ia benar-benar suka, maka ia akan berkata suka. Begitu juga sebaliknya. Mendengar itu membuat Yuta menjadi terpana, tapi itu membuat Michiru tak mengerti kenapa semua orang begitu menyukai Yuta. Apakah mereka secinta itu ke Yuta? Karena Yuta adalah Kamimatsu Sensei, tapi itu tidak mungkin. Yuta
kita bukanlah Kamimatsu Sensei. Michiru pun berkata ke Yuta agar pindah meja karena ia ingin bicara empat mata dengan Yuri, dan Yuri juga memintanya dengan sangat. Yuta yang bingung pun terpaksa menurutinya. Ketika Yuta sudah beda meja, Michiru bertanya apakah Yuri benar-benar menyukai Yuta, dan dengan tegas Yuri mengiyakannya dan bertanya apakah Michiru juga menyukai Yuta. Tapi Michiru dengan tegas menolaknya dan hanya mengaku sebagai teman masa kecil saja. Michiru merasa dengan wajah Yuri yang cantik, ia bisa mendapatkan pria manapun yang Yuri inginkan. Tapi kenapa harus Yuta? Yuri benar-benar tulus ke Yuta dan merupakan rasa hormat. Yuta juga sangat baik dan mementingkan orang lain. Mungkin bagi Michiru biasa saja karena sudah bersama Yuta sejak mereka kecil, dan bingung kenapa Michiru tak menyadari betapa luar biasanya Yuta itu, yang membuat Michiru sedikit terkejut mendengarnya. Michiru minta untuk dijelaskan kenapa Yuta begitu luar biasa. Yuri dengan penuh ketulusan berkata kalau cerita yang dibuat Yuta dapat menggerakkan hati semua orang, bahkan sudah diadaptasi menjadi anime dan film, dan hari ini saja banyak orang yang menangis ketika menonton filmnya di bioskop. Mendengar itu membuat Michiru sedikit syok mendengarnya dan mencoba menolak fakta yang ada. Tapi Yuri dengan tegas berkata kalau Yuta adalah pencipta Digimas dan penulis terbaik selamanya. Seketika bagai disambar geledek, dunia Michiru hancur lebur karena ini adalah fakta yang tak bisa ia sangkal-sangkal lagi. Dibilangin masih ngeyel sih. Michiru pun terdiam lalu berdiri yang membuat Yuri kebingungan. Perlahan Michiru mulai berjalan meninggalkan mereka semua karena begitu syok dengan fakta yang barusan ia dengar. Yuta bingung kemana Michiru pergi. Yuri juga tak mengerti apa yang terjadi. Menurut Yuta mungkin saja Michiru ada keperluan, tapi Yuri tak yakin soal itu dan merasa gelisah dibuatnya. Tapi menurut Yuta itu bukanlah masalah besar dan Yuta akan membicarakan ini lagi ke Michiru dan semuanya akan baik-baik saja, dan bertanya apa lagi yang harus mereka lakukan setelah ini. Yuri belum terpikirkan apapun dan mengajak Yuta untuk melihat-lihat sekitar saja. Sedangkan Michiru saat ini ia duduk terdiam di sebuah bangku di dalam mall. Ia tampak digoda oleh kedua orang pria, tapi mereka lanjut pergi karena Michiru tampak tak memperdulikannya. Lebih tepatnya, Michiru saat ini sangat syok berat dibuatnya. Itu karena semua keraguannya sudah menghilang dan tak menyangka kalau ia sudah menolak pernyataan cinta dari orang yang paling ia cintai dan menjadi kesal dibuatnya. Dan cerita pun berlanjut.